Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Junila WR dalam program Maulid Ngobrol Literasi. Sahabat Maulid, pada hari ini kita akan kembali membahas seputar ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi kita akan lebih kerucutkan kepada penggunaan huruf. Dalam hal ini kita akan bahas tentang penggunaan huruf kapital atau penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf kapital ataupun penggunaan huruf besar ini tentunya bukan merupakan hal asing bagi sahabat Maulid, karena tentu sudah sangat diakrabkan dengan yang namanya penggunaan huruf ini pada saat menulis ataupun membaca. Akan tetapi sesederhananya penggunaan huruf ini tetap menjadi hal yang paling sering terabaikan pada saat kita menulis. Jadi, dalam ejaan bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital ataupun penggunaan huruf besar ini meliputi 13 ketentuan. Kita akan bahas nih satu persatu dari 13 ketentuan penggunaan huruf kapital ini. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia memakan nasi. Pada awal kalimatnya terdapat huruf D, dan huruf D itu ditulis dengan huruf kapital. Contoh lainnya, siapa namanya? Huruf S pun ditulis dengan huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Junila Wataresdia itu terdiri dari dua kata. Huruf J ditulis kapital dan huruf R juga ditulis kapital. Demikian juga dengan contoh-contoh lainnya. Misalnya Dewi Sartika, D dan S kapital, atau Jenderal Kancil, J dan K ditulis kapital. Ketiga, huruf kapital dipakai pada kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K pada kata kapan ditulis kapital. Contoh lainnya, besok pagi, kataku. Huruf B pada kata besok juga ditulis kapital. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan atau kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Kristen, Al-Quran, Injil, Allah, Tuhan, hambamu, yang huruf M padamu juga ditulis kapital, miliknya N ditulis kapital, dan contoh-contoh lainnya. Kelima, pada poin 5 ini penggunaan huruf kapital ketentuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti atau mengikuti nama orang. Contohnya, Nabi Muhammad, huruf N dan M ditulis kapital. Contoh lainnya, Haji Agus Salim, H, A, dan S ditulis kapital. Imam Hanafi, huruf I dan H ditulis kapital. Raden Ajeng Kartini, R, A, dan K ditulis kapital. Kedua, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat pagi yang mulia, Y dan M pada yang mulia ditulis kapital.
Terima kasih dokter, D ditulis kapital pada kata dokter. Silakan Prof, P pada Prof pun ditulis kapital. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan kepangkatan yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Gubernur Sumatera Barat, G, S, dan B ditulis kapital. Proklamator Republik Indonesia, P, R, dan I ditulis kapital. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, W, P, M, dan A ditulis kapital. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, bahasa, dan suku bangsa. Contohnya, bangsa Indonesia, bahasa Jawa, suku Minang. 8. Pada poin ke-8 ini sama dengan poin kelima, ketentuan penggunaan huruf kapitalnya dipecah atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, ataupun hari besar. Contohnya, tahun Masehi, M-nya ditulis kapital. Tahun Hijriah, H ditulis kapital. Hari Jumat, J ditulis kapital. Demikian pula pada hari Natal, N ditulis kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P, K, dan I ditulis kapital. Perang Dunia II, P dan D ditulis kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Jakarta, huruf J ditulis kapital. Bukit Barisan, B pada bukit dan B pada barisan sama-sama ditulis kapital. Asia Tenggara, A dan T ditulis kapital. Danau Singkara, D dan S ditulis kapital. Demikian pula pada contoh-contoh nama geografi yang lain. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk semua unsur bentuk kata ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, ataupun dokumen, kecuali kata hubung dan kata depan. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB-nya ditulis kapital. Pada contoh lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUUHP, semuanya ditulis kapital. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta majalah dan surat kabar, kecuali kata depan dan kata hubung tentunya. Contoh, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kata dari ditulis dengan huruf kapital karena dia berada di awal, sedangkan ke jalan dan ke Roma itu ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata depan yang berada di tengah atau tidak di awal. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan.
Contoh, ini punya siapa, Bu? Kata Bu karena dia merupakan sebuah sapaan ditulis kapital. Kemudian contoh lainnya, pesan saudara sudah kami terima. S-nya pada kata saudara itu ditulis kapital karena dia merupakan sapaan. Jadi kalau dia sapaan tidak boleh menggunakan huruf kecil. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, sarjana hukum ditulis S besar titik H besar diakhiri kembali dengan tanda titik. Sarjana pendidikan ditulis S titik, S-nya besar, P besar, dan D kecil karena dia satu kesatuan pendidikan dan diakhiri dengan tanda titik. Oke sahabat Ngolit, sampai di sini pembahasan kita tentang 13 ketentuan penggunaan huruf kapital dalam ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu Ngolit kita hari ini. See you.